Di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, terhampar sebuah negeri yang oleh banyak orang disebut negeri di atas awan. Inilah Tanah Gayo, jantung pegunungan Aceh. Sebuah dataran tinggi yang dikelilingi hutan lebat, ladang kopi, dan danau raksasa yang disebut Laut Tawar. Udara di sini sejuk, anginnya berembus tenang, dan kabut hampir setiap pagi menyelimuti kota kecil Takengon. Masyarakat Gayo dikenal sebagai pekerja keras, religius, dan menjunjung adat. Kopi Gayo yang harum telah lama menjadi kebanggaan sekaligus identitas. Di balik keseharian yang sederhana, mereka mewarisi pepatah leluhur yang syarat makna, adat yang menjaga harmoni, dan bahasa yang berbeda dari pesisir Aceh. Takengon, ibu kota Aceh Tengah, berdiri di tepi danau sebagai pusat kehidupan. Bagi mereka, tanah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang warisan leluhur yang dijaga dengan hormat. Dalam tradisi Gayo, setiap hal memiliki makna. Dari cara menanam kopi, cara menyambut tamu, hingga cara menutup sebuah perselisihan. Kehidupan di sini tampak damai, jauh dari hiruk-pikuk politik ibu kota. Namun sejarah selalu menemukan jalan untuk mengetuk pintu tempat-tempat yang jauh. Dan pada pertengahan dekade 1960-an, ketenangan negeri di atas awan ini diusik oleh badai yang datang dari Jakarta. Tahun 1965, Indonesia berada di persimpangan besar. Soekarno dengan gagasan Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, berusaha menyeimbangkan kekuatan politik yang terus berebut ruang. Di pusat negeri, Partai Komunis Indonesia dengan jutaan anggota dan simpatisan sedang berada di puncak kekuatan. Sementara di sisi lain, Angkatan Darat dan kelompok agama mencurigai gerak-geriknya. Kecurigaan yang perlahan berubah menjadi kebencian. Di Aceh, bayangan konflik sebenarnya telah lama ada. Tanah ini pernah diguncang pemberontakan DITII yang baru berakhir beberapa tahun sebelum 1965. Luka lama itu belum sepenuhnya sembuh ketika kabar dari Jakarta kembali membawa api yang lebih besar. Guncangan politik nasional segera menemukan gema di dataran tinggi Gayo. Bagi masyarakat Gayo, 1965 bukan hanya kisah jauh di ibu kota. Itu adalah luka yang menembus rumah, merenggut keluarga, dan menodai desa-desa. Luka yang membekas hingga hari ini. Luka yang diwariskan dari kakek, ke ayah, ke anak, bahkan hingga ke cucu. Di balik kabut yang menyelimuti Takengon, tersimpan cerita yang lama dibungkam. Kepala manusia yang diarak keliling kota, anak-anak yang dibantai di bukit, desa yang dicap komunis, hingga stigma seorang pria yang dituduh membakar masjid. Semua itu bukan sekadar sejarah, melainkan trauma yang terus hidup dalam ingatan. Dan inilah perjalanan kita, menyusuri jejak tragedi 1965 di Tanah Gayo. Sebuah kisah tentang bagaimana politik besar menghancurkan kemanusiaan di negeri kecil dan bagaimana masyarakat berusaha merawat ingatan agar sejarah tidak hilang ditelan lupa. Negeri di atas awan, negeri yang pernah diselimuti darah. Awal dekade 1960-an, Indonesia masih negeri muda, baru 15 tahun merdeka. Tetapi jalan yang ditempuh penuh gejolak. Soekarno, sang proklamator, berusaha menjadi poros di tengah dunia yang terbelah perang dingin. Amerika Serikat di satu sisi, Uni Soviet dan Tiongkok di sisi lain. Indonesia ingin berdiri tegak, menjadi pemimpin gerakan non-blok. Namun di dalam negeri, tarik-menarik politik semakin menajam. Untuk menjaga keseimbangan, Soekarno merumuskan gagasan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Ia percaya tiga kekuatan besar itu harus dirangkul agar negara tidak pecah. Tetapi bagi banyak pihak, gagasan itu seperti api dalam sekam. Kaum agama curiga terhadap komunis. Angkatan Darat khawatir akan kehilangan kendali. Dan Partai Komunis Indonesia dengan jutaan anggota, sayap pemuda, perempuan dan petani terus tumbuh menjadi kekuatan politik terbesar di Asia Tenggara. PKI membangun basis di desa-desa, membela kaum tani, menyelenggarakan kursus politik, bahkan menyusup ke berbagai organisasi. Di tahun 1965,
Jumlah anggotanya diperkirakan mencapai lebih dari 3 juta orang, dengan simpatisan mencapai puluhan juta. Kekuatan sebesar itu membuat lawan-lawan politiknya resah. Di Jakarta, rumor kudeta, daftar hitam, dan bisikan intelijen beredar luas. Angkatan Darat melihat PKI sebagai ancaman langsung. Bagi mereka, komunis bukan sekadar lawan politik, tetapi juga ideologi asing yang harus dicegah agar tidak menguasai republik. Di balik layar, perwira-perwira tinggi merancang strategi. Bila tiba saatnya, PKI harus dilucuti. Konstelasi global memperkeruh keadaan. Tiongkok di bawah Mao Zedong memberi dukungan ideologis bagi PKI. Uni Soviet menjalin hubungan militer dengan Indonesia. Sementara Amerika Serikat yang sudah terlibat di Vietnam melihat Indonesia sebagai kunci. Negeri kepulauan dengan sumber daya melimpah ini, bagi Washington, tidak boleh jatuh ke tangan komunis. CIA mengawasi dengan seksama, menunggu celah untuk masuk. Lalu bagaimana dengan Aceh? Sejak awal 1950-an, tanah ini pernah berguncang hebat oleh pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII. Selama bertahun-tahun, rakyat Aceh mengalami perang gerilya, penumpasan, dan pengungsian. Baru pada awal 1960-an, dengan operasi militer dan janji otonomi, DITI di Aceh berhasil ditundukkan. Tetapi luka itu belum sepenuhnya sembuh. Banyak ex-gerilyawan turun gunung dengan perasaan marah, terhina, dan menyimpan dendam. Perlu diingat, di Aceh, PKI pernah mendukung operasi militer melawan DITII. Jadi ketika 1965 pecah, dendam lama itu bangkit kembali. Banyak ex-gerilyawan DITII justru menjadi bagian dari kekerasan anti-PKI. Mereka merasa mendapat kesempatan membalas. Di dataran tinggi Gayo, politik nasional tampak jauh. Hidup sehari-hari lebih banyak diisi dengan bertani kopi, mengurus ladang, dan menjalankan adat. Tetapi gema Jakarta perlahan terasa. Radio membawa berita-berita panas, surat kabar memuat propaganda. Bagi orang desa, istilah seperti nasakom atau komunis kadang terdengar asing, tetapi perlahan menjadi bagian dari obrolan sehari-hari. PKI memang memiliki simpatisan di Aceh Tengah. Mereka bukan pasukan bersenjata, melainkan guru, petani, dan tokoh desa yang tertarik dengan ide tentang keadilan sosial. Sebagian dari mereka aktif di organisasi sayap PKI, seperti BTI, Barisan Tani Indonesia. Tetapi jumlah mereka kecil, jauh dibandingkan daerah Jawa. Meski demikian, bagi lawan-lawan politik, keberadaan mereka dianggap cukup untuk menyalakan api kebencian. Menjelang akhir September 1965, suhu politik semakin panas. Soekarno sakit-sakitan. Militer bersiap siaga. PKI percaya masa depan sedang berpihak. Sementara di Aceh, masyarakat tak sepenuhnya paham bahwa badai besar sedang bergerak. Badai yang dalam hitungan minggu akan mengubah sejarah negeri ini dan menggores luka yang tak pernah hilang di Tanah Gayo. Dan pada 30 September malam, dentuman itu meledak di ibu kota. Sebuah malam yang kelak menorehkan jejak darah dari Jakarta sampai ke Takengon. Malam itu, 30 September 1965, Jakarta sunyi. Tetapi di balik keheningan, sebuah operasi rahasia sedang bergerak. Kelompok perwira menengah Angkatan Darat yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik 7 jenderal terkemuka. Mereka percaya dengan menghabisi para jenderal akan lahir Dewan Revolusi yang menyelamatkan revolusi Indonesia dari apa yang mereka sebut Dewan Jenderal. Dalam hitungan jam, darah tumpah. Jenderal Ahmad Yani, Letjen Raden Suprapto, Letjen S. Parman, Maijen MT Haryono, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Pierre Tendean diculik dan dikubur di sebuah sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sementara Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil melarikan diri, meski putrinya, Ade Irma, tertembak dan ajudannya, Pierre Tendean, ditangkap serta dibawa pergi. 3 hari kemudian, tubuh 6 jenderal dan 1 perwira muda ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Tubuh mereka penuh luka, beberapa masih dengan seragam.
Berita ini langsung menggelegar ke seluruh negeri. Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, bergerak cepat. Ia mengambil alih komando, menguasai media, dan mengumumkan bahwa Gerakan 30 September adalah ulah Partai Komunis Indonesia. Narasi ini menyebar dalam waktu singkat. PKI dituding sebagai dalang dan rakyat diminta untuk waspada terhadap bahaya komunis. Di radio, di surat kabar, di baliho, hanya satu suara yang terdengar. PKI adalah pengkhianat bangsa. Di balik narasi ini, sebuah mesin propaganda bekerja tanpa henti, membakar amarah masyarakat, dan membentuk opini tunggal. Sementara Soekarno, yang sebenarnya masih berkuasa, kehilangan kendali, gelombang itu menjalar cepat ke seluruh Indonesia. Dari Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Sumatera. Setiap daerah menerima berita dengan caranya sendiri. Dan di Aceh, negeri yang punya sejarah panjang dengan konflik bersenjata, berita itu jatuh seperti api di padang ilalang. Banda Aceh menjadi salah satu daerah pertama yang merespons keras. Para ulama, bekas gerilyawan DITII, dan tokoh politik lokal langsung bergerak. Pidato-pidato di masjid menuding PKI sebagai musuh Islam. Massa turun ke jalan, menuntut pembersihan komunis. Bagi sebagian besar rakyat Aceh, kabar dari Jakarta bukan sekadar berita, melainkan panggilan jihad. Di dataran tinggi Takengon, orang-orang berkumpul di warung kopi, mendengar radio transistor. Suara Soeharto, suara propaganda, dan suara ulama bergaung ke telinga mereka. PKI disebut ingin membubarkan agama, membunuh para kiai, dan mendirikan negara ateis. Rasa takut bercampur marah, dan perlahan berubah menjadi keyakinan bahwa musuh ada di depan mata. Disinilah sebuah babak baru dimulai. Gerakan 30 September di Jakarta menjadi detonator. Dentumannya sampai ke Tanah Gayo, menyalakan api kebencian, dan membuka jalan menuju sebuah tragedi yang akan mengubah wajah komunitas kecil ini untuk selamanya. Awal Oktober 1965, hanya beberapa hari setelah kabar dari Jakarta mengguncang negeri, Takengon pun bergetar. Kota kecil di tepian Danau Laut Tawar itu, yang biasanya sibuk dengan pasar, ladang kopi, dan kehidupan sederhana, tiba-tiba dipenuhi bisik-bisik, tuduhan, dan amarah. Berita tentang PKI pengkhianat bangsa menjalar dari mulut ke mulut, menyulut ketakutan sekaligus kebencian. Di tengah situasi yang mendidih, satu peristiwa menancap dalam-dalam di ingatan kolektif Gayo. Seorang pimpinan lokal PKI ditangkap, ditembak, lehernya disembelih, lalu kepalanya dipenggal. Kepalanya kemudian diarak keliling kota, diiringi sorak-sorai massa yang terhisap dalam arus kebencian. Bagi keluarga, itu bukan sekadar kematian, itu adalah penghinaan. Budi, cucu korban, mengenang dengan getir, "Kakek saya ditembak, lalu dipenggal kepalanya. Jenazahnya dibuang ke bawah jembatan, sedangkan kepalanya diarak keliling kota, seperti pesta kematian. Arak-arakan itu berakhir di lapangan kota. Nenek Budi jatuh sakit jiwa. Ibunya memendam derita sepanjang hidup. Butuh puluhan tahun sebelum kisah itu berani diceritakan keluar. Trauma turun-temurun, sebuah warisan pahit yang tak pernah mereka minta. Takengon bukan hanya menyaksikan arak-arakan kematian. Di Burlintang, sebuah bukit yang tampak biasa bagi mata orang luar, terkubur kisah pembantaian massal. Peneliti lokal, Mustawalad, sejak 2006 mendokumentasikan jejak kekerasan ini. Ia mendata sedikitnya 13 lokasi eksekusi, dan Burlintang menjadi yang paling menakutkan. Korban bukan hanya orang dewasa, ada anak-anak. Angkanya mengejutkan. Sekitar 2.500 orang terbunuh di Aceh Tengah, hampir 10% penduduk saat itu. Banyak eksekusi berawal dari fitnah atau dendam pribadi. Bahkan ex-gerilyawan DITII ikut dalam pembantaian. Dulu, PKI mendukung penumpasan mereka. Kini saat angin berbalik, mereka membalas dengan darah. Di tepi danau, Desa Nosar menjadi salah satu desa yang paling menderita. Puluhan warganya dibantai hanya karena tuduhan simpatisan komunis. Label itu, PKI, menjadi stigma yang melukai, bahkan setelah puluhan tahun. Syah Bandar, tokoh desa, dalam sebuah wawancara mengisahkan, banyak yang dibunuh justru tokoh-tokoh pintar, termasuk seorang imam.
Mereka tidak lari karena merasa tidak bersalah. Hari ini untuk menghapus stigma, warga desa Nosar menggelar upacara adat. Mereka menyuarakan pesan leluhur Gayo. Agi si belem, genap si ngemunge. Sudah cukup, jangan terulang lagi. 2 bulan sebelum G30S, Juli 1965, Takengon diguncang peristiwa lain. Kebakaran Masjid Raya Kuba di Bebesan. Seorang pria bernama Islah dituduh sebagai pembakar. Ia dicap simpatisan PKI, lalu dieksekusi tentara. Mayatnya dibiarkan di jalan hingga dimakan anjing. Keluarga Islah dalam sebuah wawancara menyebutkan, padahal Islah berusaha memadamkan api, tapi sejak itu nama kami selalu distigma. Sampai hari ini, orang masih bilang, itu keluarga pembakar masjid. Stigma itu lebih kejam dari kematian. Narasi Orde Baru mengabadikan Islah sebagai pembakar masjid, padahal kesaksian keluarga berkata sebaliknya. Kebenaran direbut, diganti dengan cerita resmi yang menempel hingga generasi, dari kepala yang diarah, bukit eksekusi, desa yang dicap, hingga stigma kebakaran masjid. Semuanya membentuk trauma kolektif di Aceh Tengah. Trauma ini diturunkan dari kakek, ke ayah, ke anak, dan kini ke cucu. Luka itu bukan hanya soal kehilangan nyawa, tapi juga hilangnya martabat dan nama baik. Namun ada yang berusaha bangkit. Sri Wahyuni menulis cerpen tentang pamannya yang dipenjara. Winwan Nur menuangkan fragmen 1965 dalam novel. Nanda Winarsagita, seorang guru sejarah, mengajarkan murid-muridnya untuk berpikir kritis, bukan mewarisi dendam. Upaya-upaya kecil itu menjadi penawar bagi luka yang belum kering. Tanah Gayo, negeri di atas awan, pernah menjadi negeri yang diselimuti darah. Sejarah mencatatnya sebagai bagian dari tragedi nasional. Tetapi bagi mereka yang kehilangan keluarga, kehilangan martabat, dan kehilangan masa depan, ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah luka yang masih terasa meski sudah lebih dari setengah abad berlalu. Banyak yang menyangka kekerasan 1965 hanyalah ledakan spontan. Ledakan amarah rakyat setelah mendengar berita para jenderal dibunuh. Namun penelitian terbaru menunjukkan cerita yang jauh lebih gelap, bahwa pembantaian itu dijalankan bukan hanya oleh massa, melainkan melalui operasi militer yang terencana. Sejarawan Australia, Jess Melvin, menyingkap ribuan halaman dokumen militer Indonesia yang selama puluhan tahun terkubur. Lebih dari 3.000 halaman laporan operasi, daftar korban, hingga instruksi dari komando militer. Dari sana, terungkap bahwa apa yang terjadi di Aceh bukanlah spontanitas rakyat. Itu adalah operasi sistematis, apa yang ia sebut sebagai genosida. Dokumen mencatat eksekusi pertama berlangsung 9 Oktober 1965 di Aceh Barat. Polanya seragam, penangkapan, demonstrasi publik, lalu eksekusi terbuka. Di Takengon, pola ini berulang. Orang ditangkap, diarak, lalu ditembak atau dipenggal. Militer tidak hanya mengarahkan, mereka juga menyediakan sarana. Truk disiapkan untuk mengangkut tahanan. Senjata dibagi ke kelompok sipil. Catatan resmi bahkan mendokumentasikan jumlah korban yang dieksekusi seperti sebuah inventaris kematian. Salah seorang penyintas mengisahkan, mereka datang malam-malam tentara bersama orang desa. Nama kami sudah ada di daftar, tidak ada kesempatan membela diri, dibawa naik truk, lalu tidak kembali. Daftar itu, entah dari mana asalnya, menjadi vonis mati. Mereka yang namanya tercantum dianggap sudah pasti komunis, dan sudah pasti musuh. Padahal banyak di antaranya hanyalah guru, imam, atau petani biasa. Desember 1965, setelah ribuan orang terbunuh, ulama Aceh baru mengeluarkan fatwa resmi yang menyatakan PKI halal diperangi. Fatwa itu sering disebut sebagai pemicu, tetapi catatan dokumen militer membuktikan sebaliknya. Pembantaian sudah berlangsung berbulan-bulan. Fatwa lebih berfungsi sebagai legitimasi belakangan, bukan sebagai sebab. Dengan legitimasi agama di belakang, operasi militer mendapatkan justifikasi moral. Mereka yang membunuh merasa sedang berjihad, bukan melakukan pembunuhan. Sementara masyarakat kecil terhisap dalam arus, tanpa daya.
Jumlah korban di Aceh diperkirakan mencapai 6 hingga 10.000 jiwa. Angka ini jauh melampaui catatan resmi Orde Baru yang hanya menyebut angka ratusan. Di Aceh Tengah sendiri, sekitar 2.500 orang terbunuh. Hampir 10% penduduk. Itu bukan sekadar insiden lokal. Itu adalah pembersihan, banyak jasad tidak pernah ditemukan. Mereka yang dibantai di Burlintang, di Nosar, atau di pinggir sungai, seringkali dikubur tanpa tanda. Hanya bisik-bisik warga yang mengingatkan, di sana ada tulang belulang. Luka lama juga ikut diperhitungkan. Bekas anggota DITII, pemberontak yang baru menyerah beberapa tahun sebelumnya, ikut serta dalam operasi. Mereka menyimpan dendam karena PKI dulu mendukung penumpasan mereka. Tahun 1965, dendam itu menemukan panggung balasannya. Yang seharusnya menjadi proses rekonsiliasi, justru berubah menjadi ladang balas dendam. Kekerasan melipat gandakan dirinya. Militer mencatat jumlah korban dengan teliti. Setiap daerah punya laporan. Setiap eksekusi punya catatan. Semua itu membentuk sebuah peta kematian. Inilah bukti bahwa pembantaian 1965 di Aceh, termasuk di Takengon, bukan sekadar amuk massa, melainkan operasi negara. Danau Laut Tawar menyimpan pantulan cahaya lampu kota, tetapi di kedalamannya seolah-olah juga menyimpan pantulan luka. Luka yang diatur, dicatat, dan dieksekusi dengan disiplin militer. Tragedi 1965 di Tanah Gayo bukan hanya soal darah yang tumpah, bukan hanya angka korban atau catatan sejarah. Ia adalah luka yang menyusup ke ruang terdalam keluarga. Luka yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Luka yang tidak terlihat tetapi selalu ada. Budi, cucu seorang korban, tumbuh dengan cerita bisu. Ibunya tidak berani bercerita. Neneknya sakit jiwa setelah melihat kepala suaminya diarak keliling kota. Trauma itu menutup mulut keluarga selama puluhan tahun, hingga akhirnya Budi mendesak untuk tahu kebenaran. Dalam sebuah wawancara, Budi mengisahkan, "Saya baru tahu kisah itu saat sudah dewasa. Selama ini hanya diam, seolah-olah ada sesuatu yang harus disembunyikan. Padahal itu bagian dari hidup kami." Cerita Budi hanyalah satu dari ribuan. Banyak keluarga menyimpan derita dalam diam, karena takut dicap, takut dikucilkan, atau takut dicurigai. Bagi sebagian keluarga korban, stigma lebih menyakitkan daripada kehilangan. Label PKI menempel pada nama mereka. Sulit bekerja, sulit menikah, bahkan sulit diterima di masyarakat. Stigma itu diwariskan, sehingga anak dan cucu pun ikut menanggungnya. Sementara keluarga Islah menuturkan, sampai hari ini orang masih bilang, itu keluarga pembakar masjid. Padahal kami tahu betul, Islah bukan pelakunya. Sejarah resmi menuliskan mereka sebagai pengkhianat, padahal di mata keluarga, mereka adalah korban. Meski begitu, perlahan muncul suara-suara yang mencoba menembus bisu. Sri Wahyuni menulis cerpen tentang pamannya yang dipenjara. Melalui fiksi, ia menemukan cara untuk menyuarakan luka keluarganya. Win Wan Nur, penulis asal Aceh, mengangkat fragmen 1965 dalam novelnya. Ia percaya sastra bisa menjadi ruang aman untuk berbicara ketika sejarah resmi masih membungkam. Nanda Winarsagita, seorang guru sejarah, memilih jalan lain, mengajarkan murid-muridnya untuk berpikir kritis. Bagi Nanda, mengingat 1965 bukan berarti mewarisi dendam, melainkan belajar agar tragedi itu tidak terulang. Di tingkat komunitas, ingatan kolektif dijaga melalui adat. Di Desa Nosar, warga mengadakan upacara khusus untuk menolak lupa. Mereka percaya, hanya dengan mengakui luka, desa bisa sembuh. Pesan leluhur bergema, "Agih si belem, genap si ngemunge. Sudah cukup, jangan terulang lagi." Di tepi danau, orang-orang masih berbisik tentang Burlintang, tentang tubuh yang dibuang di sungai, tentang malam-malam saat truk datang menjemput. Ingatan itu diwariskan melalui cerita, bukan melalui buku sejarah. Tetapi justru dalam bisik-bisik itu, kebenaran bertahan. Generasi baru mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1965? Mengapa nama keluarga mereka dicap buruk? Mengapa ada makam tanpa nama di pinggir bukit?
Pertanyaan-pertanyaan itu adalah tanda bahwa luka lama mulai digali, bukan untuk membuka dendam, melainkan untuk mencari keadilan. Bagi mereka, sejarah bukan hanya milik negara, sejarah juga milik keluarga, milik mereka yang kehilangan ayah, kakek, atau saudara. Luka memang diwariskan, tetapi begitu juga harapan. Dan di Tanah Gayo, suara-suara kecil mulai berani menyampaikan kisahnya. Menulis, meneliti, mengajar, berdoa. Semua itu adalah cara mereka menolak lupa, dan menolak luka itu terus berulang. Tragedi di Tanah Gayo hanyalah satu fragmen dari bencana nasional. Gelombang darah 1965 melanda dari Aceh hingga Papua, meninggalkan catatan kelam yang hingga kini masih diperdebatkan. Siapa dalangnya, siapa pelakunya, dan siapa yang diuntungkan. Jumlah korban 1965 sulit dipastikan. Perkiraan berkisar antara 78.000 hingga 1 juta jiwa. Di Aceh saja, korban diperkirakan 6.000 hingga 10.000. Sementara Orde Baru hanya menyebut angka kecil, menyembunyikan fakta di balik tembok propaganda. Selama 3 dekade, generasi muda hanya mengenal versi tunggal, PKI sebagai pengkhianat dan militer sebagai penyelamat bangsa. Versi itu menutupi kompleksitas sejarah, dendam lama, konflik lokal, dan operasi militer yang sistematis. G30S 1965 menjadi titik balik politik. Soekarno, sang proklamator, perlahan disingkirkan. Soeharto, jenderal yang sebelumnya tidak begitu menonjol, muncul sebagai pengendali keadaan. PKI, partai dengan jutaan anggota, lenyap dari panggung politik dalam hitungan bulan. Pergeseran itu tidak hanya mengubah siapa yang berkuasa, tetapi juga mengubah arah bangsa. Dari politik kiri menuju rezim militer yang bersekutu dengan kapitalisme global. Tragedi 1965 bukan hanya urusan dalam negeri. Dunia menyaksikan, bahkan sebagian ikut campur. Amerika Serikat yang khawatir Indonesia condong ke blok komunis menyambut jatuhnya PKI dengan kegembiraan. Dokumen menunjukkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta bahkan mencatat dengan rinci siapa saja yang ditangkap dan dieksekusi. Greg Poulgren menyoroti keberadaan helikopter Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Jawa, menandakan kemungkinan operasi dukungan militer. Sementara John Rosa menulis bahwa, bagi Washington, pembantaian PKI adalah kabar baik, sebuah kemenangan besar di Asia Tenggara. Tahun 1965, dunia berada dalam ketegangan Perang Dingin. Indonesia, dengan PKI sebagai partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet, dianggap kunci strategis. Jatuhnya PKI berarti hilangnya satu benteng kiri di Asia Tenggara, dan lahirnya Orde Baru yang lebih bersahabat dengan Barat. Tidak lama setelah pembantaian, Indonesia membuka diri pada modal asing. Kontrak Freeport, investasi migas, dan program pembangunan menjadi wajah baru rezim yang lahir dari darah ratusan ribu korban. Selama puluhan tahun, tragedi 1965 diajarkan sebagai kisah pengkhianatan, bukan kisah kemanusiaan. Pembantaian jarang disebut, apalagi jumlah korban. Akibatnya, generasi demi generasi tumbuh tanpa tahu bahwa tanah mereka pernah dipenuhi darah. Baru setelah kejatuhan Soeharto, tabir itu mulai tersingkap. Diskusi, penelitian, dan kesaksian muncul, meski sering mendapat perlawanan. Bagi sebagian orang, 1965 adalah sejarah berbahaya, lebih baik dilupakan. Meski begitu, di ruang-ruang kecil, masyarakat mulai membuka percakapan. Dari keluarga ke keluarga, dari desa ke desa. Inisiatif kecil ini mungkin adalah awal dari rekonsiliasi sejati. Di Tanah Gayo, orang memilih menolak lupa. Mereka menolak melupakan kepala yang diarak di Takengon, anak-anak yang dibantai di Burlintang, stigma desa Nosar, dan mayat yang dibiarkan di jalan bebesan. Mereka menolak lupa, bukan untuk menyimpan dendam, tetapi agar tragedi yang sama tidak pernah kembali. Generasi baru Gayo kini tumbuh dengan keberanian. Mereka tidak ingin menjadi generasi yang diwarisi dendam. Mereka ingin menjadi generasi yang diwarisi ingatan. Ingatan bahwa kemanusiaan jauh lebih penting daripada politik, dan cinta jauh lebih berharga daripada kebencian. Dari Tanah Gayo, kita belajar, luka bisa diwariskan,
Tetapi begitu juga harapan. Menutup luka tidak berarti melupakan. Menutup luka berarti merawat ingatan agar tragedi itu tidak terulang. Dan suara dari Gayo bergema untuk seluruh Indonesia. Sudah cukup, jangan terulang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.